Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil dengan nomor induk mahasiswa 2108302005 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai seluruh materi pendidikan kewarganegaraan yang saya dapatkan selama semester 1. Yang saya hormati Bapak Faridul Fuad selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kelas KPI 1A. Oke, baik. Materi yang pertama yakni mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh mahasiswa dan profesional. Nah, studi untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur serta moral yang berasal dari budaya para leluhur bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan harus menyesuaikan dengan dinamika serta tantangan, sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memberikan gambaran secara langsung mengenai hal-hal yang bersangkutan tentang kewarganegaraan pada mahasiswa dan profesional. Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Lunturnya semangat nasionalisme bangsa merupakan salah satu tantangan dan dinamika identitas nasional bangsa kita. Oleh karenanya, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus menjunjung tinggi patriotisme dan rasa cinta tanah air supaya membantu identitas nasional yang berkarakter. Kemudian materi yang ketiga, yakni mengenai esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi itu sendiri merupakan aturan-aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan negara tidak untuk disalahgunakan dan agar hak asasi manusia ataupun hak lainnya tidak dilanggar. Kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang demokratis lebih ditentukan oleh kesadaran publik akan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Keberadaan konstitusi bersifat wajib karena dapat mengatur berbagai hal mengenai kehidupan bernegara sehingga akan menjamin tiap hal berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian materi yang keempat yaitu mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukannya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Kemudian materi yang kelima yaitu mengenai menelusuri konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut ultarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sebenarnya jika ada korelasinya. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu sumber historis,
sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, terutama di Eropa yang dimulai oleh John Locke. Secara sosiologis, bermula karena berbagai guncangan dalam masyarakat saat ini adalah hasil dari meningkatnya permusuhan sosial budaya. Secara politik, hak dan kewajiban digalakan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Materi yang ketujuh yakni mengenai demokrasi Pancasila. Di Indonesia, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berprinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Kemudian materi yang ke-8, yakni mengenai implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Demokrasi adalah pemerintah yang berjalan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Implementasi itu sendiri yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dapat disimpulkan implementasi demokrasi yakni kebijakan demokrasi yang dianut suatu negara. Selanjutnya yaitu materi ke-9, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Tujuan penegakan hukum yang berkeadilan ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian materi yang ke-10 mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara umum saja, wawasan Nusantara merupakan bagaimana cara pandang kita melihat mengenai bangsa Indonesia dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri bangsa dan lingkungan bangsa Indonesia yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, materi yang ke-11, yakni mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis, suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman. Dan yang terakhir, yaitu materi tentang anti korupsi. Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi, seperti halnya hukum yang lain, hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Dalam realita di lapangan, banyak kasus untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah diperkarakan, bahkan terdakwa sudah divonis oleh hakim, tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah sebabnya kalau hukuman yang diterapkan tidak drastis, upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi jangan menjadi jalan tak ada ujung, melainkan jalan itu harus lebih dekat ke ujung tujuan. Sekiranya hanya itu yang bisa saya jelaskan kembali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.